warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami ingin menjelaskan salah satu judul materi dari mata kuliah kami, yaitu Fikih Muamalah dengan Ibu dosen pengampu Ibu Santi Arapa MEI. Nah, adapun judulnya tersebut yaitu Pinjam Meminjam atau Arya dan Al-Qard atau Utang Piutang. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri Fitri Nurfatin dan teman saya Lia Permatasari Harahap. Yuk langsung saja kita dengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh teman saya. Kepada teman saya Lia Permatasari Harahap, saya persilakan. Pengertian pinjam meminjam atau arya ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pengertian qard. Dalam fikih Islam, hutang piutang dikenal dalam istilah al-qard. Qard adalah memberikan kepemilikan sesuatu dan jika sudah saatnya dikembalikan, itu disebut gantian. Sedangkan pengertian istilah qard menurut ulama terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Hanafiyah berpendapat qard adalah harta yang diberikan ke seseorang untuk kemudian dibayarkan atau dikembalikan. Yang kedua, Syafi'iyah berpendapat qard adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan. Yang ketiga, Hambaliyah berpendapat qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantiannya. Dasar-dasar hukum ariyah dan qard. Dasar hukum pinjam meminjam dan qard terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, Sunnah. Di mana dasar hukum ariyah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, serta janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Landasan hukum yang kedua adalah hadis. Dalam landasan ini, arya dinyatakan sebagai berikut. Setiap muslim memberikan pinjaman kepada sesamanya kedua kali, maka itu seperti sedekah dua kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dasar hukum qard terbagi menjadi dua. Yang pertama, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan atau balasan pinjaman untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 11. Yang kedua, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam isyrakan pada pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah?" Ia menjawab, karena permintaan sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Hukum pinjam meminjam dan qard. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama mubah, kedua sunnah, ketiga wajib, keempat haram. Sedangkan dalam hukum utang piutang atau qard, hukumnya wajib jika keadaan terdesak. Ini muncul pada potongan ayat Al-Baqarah ayat 245. Mubah artinya boleh. Ini merupakan hukum asal pinjam meminjam. Yang kedua, sunnah. Sunnah artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya. Ketiga, wajib artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Yang keempat, haram artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan
atau untuk berbuat jahat. Rukun dan syarat ariyah atau pinjam meminjam. Rukun ariyah atau pinjam meminjam yang pertama, orang yang meminjamkan atau mu'ir. Yang kedua, orang yang meminjamkan atau musta'ir. Yang ketiga, barang yang dipinjam atau mu'ar. Yang keempat, lafal atau syihat pinjam meminjam atau syihat ariyah. Syarat ariyah yang pertama, pemberi pinjaman harus baligh, berakal sehat dan melakukan dengan sukarela. Kedua, pinjaman harus berakal baligh, sehat. Ketiga, peminjam harus menerima barang pinjaman. Yang keempat, benda yang dipinjamkan adalah hak milik pemberi pinjaman atau ia memiliki izin untuk meminjamkannya. Yang kelima, benda yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya tidak tanpa mengurangi atau merusaknya. Yang keenam, fungsi atau manfaat benda tidak boleh digunakan untuk perbuatan yang diharamkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rukun dan syarat dari utang piutang atau al-qard. Nah, rukunnya itu ada 3. Yang pertama, adanya 2 orang yang berakad atau muqarid dan muqtarid. Yang kedua, uang atau barang yang diutangi atau maqud alaih. Yang ketiga, adanya ijab dan qabul atau syigat. Nah, untuk syaratnya sendiri ada 4. Yang pertama, harta yang diutangkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya. Untuk yang kedua, pemberi utang tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti hati si penerima utang. Yang ketiga, pemberi piutang berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pinjaman tersebut tidak mendatangkan tambahan atau manfaat dari pemberi utang. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam dari ariyah atau pinjam meminjam. Nah, menurut Hanafiyah macam-macamnya ada 2, ariyah mutlak dan ariyah muqayyad. Untuk ariyah mutlak yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya transaksi tidak dijelaskan persyaratan apapun. Sedangkan untuk ariyah muqayyad meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan manfaatnya, baik diisyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam al-qard atau utang piutang. Nah, melihat dari segi pihak pemberi hutang atau subjeknya, macamnya ada 2. Yang pertama, duyun Allah atau hutang kepada Allah. Yang kedua, duyun al-ibad atau hutang kepada sesama manusia. Nah, kalau dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya, macam-macamnya ada 2. Yang pertama, duyun as-sihah, dan yang kedua, duyun al-marad. Kalau dilihat dari segi waktu pelunasannya, macam-macamnya ada 2. Yang pertama, duyun al-halah, yang kedua, duyun al-muzallah. Pembahasan kali ini tentang hak dan kewajiban si pemberi pinjaman. Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga hak dan kewajibannya dalam transaksi pinjam meminjamnya. Yang pertama, hak pemberi pinjaman itu menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberi manfaat yang halal. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Nah, untuk hak dan kewajiban si peminjam itu ada 4. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawabnya. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat waktu ya maksudnya. Kalau yang ketiga, biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya jikalau ada kerusakan atau yang lainnya. Kalau yang keempat, selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangannya. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan di dalam kegiatan pinjam meminjam.
Nah, salah satu contoh permasalahannya adalah adanya riba di dalam kegiatan pinjam meminjam. Hal ini yang menjadi haram, membuat kegiatan pinjam meminjam menjadi haram. Tetapi apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain dalam hal kebaikan dan secara cuma-cuma misalnya, maka pinjam meminjam itu akan mendatangkan pahala untuk kita. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menjelaskan penjelasan dari kami berdua. Demikianlah, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi yang melihat YouTube kami ini. Terima kasih.